Selamat datang di podcast kami yang membahas isu-isu terkini dengan sudut pandang akademik. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu pengaruh media sosial terhadap generasi Z. Saya Aisyah Hami, dan bersama saya ada rekan saya, Isra Aura Nabila. Halo Isra. Halo Ais, halo para pendengar. Jadi, senang sekali bisa berdiskusi mengenai topik yang sangat penting ini. Nah, media sosial memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda, khususnya generasi Z yang lahir dan besar di era digital. Betul sekali Isra, generasi Z yang kira-kira lahir antara tahun 1995 hingga 2010 sangat akrab dengan teknologi digital dan media sosial. Mereka menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube sebagai sarana utama dalam berkomunikasi, belajar, hingga mengekspresikan diri. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, ada juga dampak negatif yang perlu kita cermati. Nah, salah satu dampak positif yang paling nyata adalah kemudahan akses informasi dan peluang untuk membangun jejaring sosial yang luas. Jadi, generasi Z dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar dan berpartisipasi dalam diskusi global. Nah, jadi selain itu media sosial juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan kreativitas dan aspirasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa sejumlah tantangan. Misalnya, fenomena kecanduan media sosial yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi pada remaja. Nah, betul lah, Yes. Jadi selain itu, media sosial juga seringkali menciptakan tekanan sosial yang tidak realistis. Misalnya, standar pendidikan atau gaya kehidupan yang ditampilkan di media sosial seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Sehingga membuat generasi muda merasa kurang percaya diri atau bahkan mengalami body image issues. Tidak hanya itu, fenomena fear of missing out atau FOMO juga sangat umum terjadi. Generasi Z sering merasa harus selalu update dan terlibat dalam segala sesuatu yang terjadi di media sosial agar tidak merasa tertinggal. Hal ini bisa menyebabkan stres kronis dan gangguan pada tidur. Nah, selain dampak psikologis, ada juga pengaruh terhadap cara pandang dan perilaku sosial. Jadi, misalnya adanya polarisasi opini yang semakin tajam karena algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, jadi sehingga mengurangi keberagaman informasi yang diterima. Ya, ini bisa memperkuat echo chamber dan membuat generasi muda sulit menerima sudut pandang berbeda. Padahal, kemampuan berpikir kritis dan toleransi sangat penting dan membuat karakter dan wawasan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun masyarakat, untuk memberikan edukasi literasi digital yang baik kepada generasi muda. Nah, mereka perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan media sosial secara bijak dan kritis, serta menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Setuju, Isra. Selain itu, platform media sosial juga harus bertanggung jawab dalam mengelola konten agar tidak merugikan pengguna, khususnya anak-anak. Misalnya, dengan mengurangi penyebaran konten negatif dan menyediakan fitur yang mendukung kesehatan mental. Demikian diskusi kita hari ini tentang pengaruh media sosial terhadap generasi Z di era digital. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan terbaru bagi para pendengar tentang pentingnya penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode kami berikutnya yang akan membahas berbagai isu akademik dan sosial lainnya. Sampai jumpa dan tetap bijak dalam bermedia sosial.
Sampai jumpa dan salam mental sehat untuk kita semua. Bye-bye!